Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya bakal membahas tentang data pribadi atau privasi data ya, untuk memenuhi tugas mid semester pada mata kuliah keamanan informasi. Jadi di sini saya bakal bahas ya. Ini untuk nama saya ya, adalah nama Rizky Darmadani, NPM 1843095. Langsung aja. Jadi di sini tuh saya bakal membahas dua video ya, yang linknya ada di deskripsi, nanti saya bakal kasih. Jadi di sini tuh saya rangkum dua video tersebut dan ada dua pertanyaan juga, langsung saya jawab di video ini. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama kali, ada waspada maling data pribadi. Jadi apa saja yang termasuk dalam data pribadi ya? Yang pertama itu ada KTP, KK atau kartu keluarga, alamat, nama lengkap, nomor HP, nama ibu kandung, emergency kontak atau kontak orang yang sering kita hubungin ya, foto selfie, apalagi sambil memegang identitas diri ya. Dan kalau mau foto sih sebaiknya tuh jangan yang kelihatan kayak foto KTP, jadi bisa diedit sama orang gitu, dimasukin ke KTP, misal KTP palsu gitu ibaratnya. Data pribadi bocor. Jadi itu ada kasus di mana 70 pengemudi ojol di Pontianak ditagih hutang, padahal 70 pengemudi tersebut tidak berhutang. Kok bisa? Itu karena 70 pengemudi tersebut itu diiming-imingi uang sebesar 100.000 katanya, tapi harus mengisi identitas diri. Nah, ketika dia mengisi identitas diri, ternyata identitas tersebut itu digunakan untuk berhutang. Intinya sih begitu ya. Jadi jangan sekali-kali tergiur sama uang tapi harus mengisi identitas diri, karena itu bisa digunakan untuk kejahatan atau apapun itu, entah berhutang juga kan. Oke, untuk yang kedua, data pinjaman online mudah diakses. Nah, banyak banget pinjaman online sih di internet, dimana yang mungkin bahkan nggak ada situs resminya gitu, cuman orang iseng ibaratnya minjem duit tapi harus ngisi identitas diri, bisa aja kan. Jadi hati-hati untuk pinjaman online yang mengharuskan mengisi identitas diri lah. Memang kebanyakan pinjaman online ya harus mengisi identitas diri ya, tapi harus hati-hatilah ibaratnya, harus dengan situs resmi dan diteliti lebih lanjut. Untuk selanjutnya yaitu grup jual beli di Facebook. Jadi ada grup jual beli di Facebook itu yang memperjualbelikan data pribadi. Nah, kenapa bisa begitu? Ya kemungkinan data pribadi yang dia jual itu bocor dari media sosial, bisa jadi kan, dan tiba-tiba dia ambil dan dia jualkan gitu, dia jual. Jadi jangan di media sosial juga jangan terlalu mengumbar data pribadi ya, sehingga orang lain bisa melihat dan bahkan memperjualbelikannya gitu. Tapi udah diusut sih katanya grup jual beli tersebut. Untuk selanjutnya itu penyebab kebocoran. Jadi memang banyaknya aplikasi pinjaman online itu tidak aman, dan banyak sekali akses file, email, foto, dan dokumennya tuh kita sembarangan gitu. Tiba-tiba di media sosial upload email, upload foto yang memang sambil memegang identitas diri atau gimana, dan bahkan dokumen-dokumen yang mengenai pribadi kita kayak CV itu tersebar di media sosial. Itu pokoknya janganlah, ibaratnya jangan sampai. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan oleh kita itu yang pertama, hati-hati dalam memberikan data pribadi. Bersih-bersih digital secara reguler. Jadi kita lihat ya di media sosial, lihat kita tuh ada yang termasuk dalam tadi enggak sih, misal ya ada data pribadi kita, ya pokoknya dihapus saja. Kalau ada
jangan sampai tuh dia tuh numpuk di situ, karena itu bisa jadi data pribadi yang lengkap ketika dikumpulkan nantinya gitu. Nah, jangan unggah atau scan foto online. Ya lebih baik tuh jangan unggah, lebih baik ya, cuma ya pasti ada unggah lah seenggaknya, tapi foto online itu jangan yang menyerupai foto KTP gitu sih. Ada 4 budaya peduli bisnis dan keamanan. Jadi harus peduli dalam bisnis apa yang kita lalui dan apakah itu aman untuk kita masukkan data pribadi kita. Jadi harus lihat dulu perusahaannya segala macamnya, kira-kira bisa dipercaya atau enggak gitu. Walaupun tanya-tanya sama orang lain gitu. Nah, yang kelima tuh negara harus hadir. Jadi di negara ini juga pastinya ada hukum yang mengatur tentang privasi atau data pribadi ini ya. Dan ketika memang ada yang menyalahgunakan ya kalau bisa dilaporkan sehingga bisa diusut dan ditindak pidanai gitu. Karena itu termasuk tindak kejahatan ya, apalagi kayak berhutang tadi, ataupun bisa jadi dipakai untuk apa ya, untuk maling atau gimana, maling di mana-mana. Nah, oke, jika memang ini ya kepepet, itu ada jasa pinjaman online yang aman sih, tapi harus hati-hati juga. Apa aja jasa pinjaman online yang aman? Jadi ada aplikasi atau jasa pinjaman online aman itu yang terdaftar itu di OJK. Jadi kita harus cek OJK dulu. Nah, apa aja sih yang aplikasi atau jasa yang aman untuk pinjaman online? Jadi harus kita lihat. Nah, teliti syarat dan ketentuannya. Jadi kita teliti banget ya syarat ketentuannya, dan kalau bisa memang yang paling penting itu adalah situs aplikasi dan atau situsnya itu aman, bener-bener banyak orang yang udah percaya ke situ. Jadi nggak asal kita ini masukkan data kita. Oke, terus selanjutnya ada kedaulatan data dan perlindungan data privasi. Kedaulatannya itu ada satu jurisdiksi, yaitu kewenangan negara untuk mengatur teritorialnya, peran negara untuk menempatkan kedudukan yang equal atau setara, negara sebagai subjek hukum internasional, konsep perlindungan privasi data pribadi. Jadi ada pasal 28 UUD 1945 ayat G yang bunyinya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya. Jadi untuk kemajuan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi juga, data pribadi itu dapat diakses. Jadi jangan sampai ya ada di media sosial lah, karena bisa jadi disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab juga. Jadi ada keputusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 5 PPU 8 2010 tentang perlunya suatu undang-undang khusus yang mengatur penyadapan hak privasi merupakan bagian penting dalam negara hukum modern. Nah, ada prinsip kelola data, ada lawful and transparent. Nah, terus ada akurasi, individual participation, purpose limitation, security safeguard, the accountability, data minimization, storage limitation, deletion. Jadi untuk yang pertama itu kan lawful and transparent, jadi harus halal dan terbuka lah, ibaratnya harus benar-benar hukum ada di situ. Kayak lawful itu kayak perjanjian mungkin ya, perjanjian yang transparansi. Terus selanjutnya ketepatan atau akurasi, harus tepat ya, itu dari mana kita harus tahunya perjanjian tersebut itu kira-kira oke enggak untuk pengelolaan data pribadi ya. Terus harus adanya
individual participation, jadi harus adanya diri kita sendiri untuk berpartisipasi dalam perjanjian tersebut lah ibaratnya. Lalu ada the accountability atau bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kira-kira bisa nggak nih ketika kita ngasih data pribadi, bisa nggak dia tanggung jawab untuk mengamankan data pribadi kita, entah itu perusahaan atau apapun itu. Ada security safeguard atau ya keamanan dalam penjaga keamanan lah ibaratnya. Ada yang bertugas untuk menjaga keamanan data pribadi yang dikasih lah ibaratnya. Terus ada purpose limitation, itu tujuannya itu mengambil data tersebut itu apa, harus dilihat lah ibaratnya, dan dikumpulkan tujuan dari data yang dikumpulkan. Setelah tujuan tercapai harus ada data minimation atau minimalisasi data, jadi harus diminimalisasi data sehingga yang penting-penting aja yang disimpan gitu. Nah selanjutnya storage limitation, yaitu penyimpanannya. Nah penyimpanannya itu harus aman ya, benar-benar aman. Nah ketika data tersebut sudah tidak digunakan lagi, ya harus di deletion, di delete, jadi harus dihapus lah, sehingga tidak menumpuk juga di storage limitation. Oke, mungkin kayak gitu sih prinsip pengelolaan data yang baik. Nah, jadi ada soal pertama tentang kebijakan hukum, apa saja sih yang menyangkut dengan data privasi. Jadi ada banyak sih. Untuk sekarang tuh setelah melalui beberapa tahun gitu kan udah banyak banget yang mengatur tentang data pribadi. Untuk yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tadi dibacain, pasal 28 ayat G kalau salah. Terus ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23. Nah, terus ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah. Ini udah diubah ya. Jadi ini termasuk UU ITE karena menyangkut elektronik ya, Undang-Undang ITE sekarang udah ada. Lalu ada Undang-Undang tahun Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah. Jadi ada banyak pengubahan ya yang udah dilakukan sehingga untuk saat ini banyak keamanan lah ibaratnya untuk hukum ini. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Oke. Nah, untuk yang kedua itu ada akibat kebijakan hukum. Yang menurutku akibat dari kebijakan hukum yang diberikan tadi, yang dijabarkan tadi itu, ketika disahkan ya pastinya berdampak baik lah ya. Kalau menurutku sih. Oke, jadi menurutku ada akibatnya tuh ada apa aja sih misalnya. Jadi setelah dibuatnya hukum tersebut kan kita lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi. Misal ya kita bertugas di sebuah bisnis atau perusahaan yang kita sendiri mengelola data pribadi orang lain gitu kan, bisa aja. Jadi kita harus lebih hati-hati. Ketika kita nggak hati-hati malah kitanya kena pidana. Jadi dengan disahkannya undang-undang atau hukumnya, kita tuh lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi, entah diri sendiri atau data pribadi orang lain gitu. Jadi setelah disahkan juga, kita juga jadi pribadi yang kritis terhadap apapun yang melibatkan data pribadi. Ya misal posting itu nggak sembarangan, posting ke media sosial tentang data pribadi itu nggak sembarangan. Terus mengisi data pribadi ke
aplikasi atau apapun itu tuh nggak sembarangan juga ibaratnya kan, setelah tahu ada hukumnya. Dan menyimpannya juga, menyimpan data pribadi kita tuh harus di tempat yang aman dan jangan sampai kepublikasikan ibaratnya. Nah, udah selesai ya. Segitu aja sih yang bisa saya sampaikan di video ini. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.